Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuji Rahayu SPD selaku guru pamong dari Mbak Isya Kamayasi, Mbak Olive Inayah, dan Mbak Syifa Urahmah. Ketiganya merupakan mahasiswa UKRIS Prodi Pendidikan Biologi yang beberapa waktu lalu sudah melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL di SMA Negeri 1 Moga. Sebelumnya saya mohon maaf karena seharusnya saya membuat 3 video untuk masing-masing mahasiswa, tetapi karena secara garis besar hal yang ingin saya sampaikan itu sama, baik untuk Mbak Isya, Mbak Olive maupun Mbak Syifa, maka saya rangkum menjadi satu video saja. Berikut testimoni yang saya sampaikan terkait praktik pembelajaran yang sudah dilakukan oleh ketiga mahasiswa tersebut. Secara garis besar atau secara keseluruhan, praktik pembelajaran yang sudah dilakukan baik oleh Mbak Isya, Mbak Olive maupun Mbak Syifa itu sudah bagus, sudah baik, ya. Namun demikian ada beberapa hal atau catatan yang mungkin bisa dijadikan saran atau masukan. Sebagai seorang guru, kita tahu ya, sebagai seorang guru itu kita dituntut untuk bisa menguasai 4 kompetensi guru sebagaimana yang dicantumkan atau yang ditulis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ya, 4 kompetensi itu ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, mari kita ulas satu persatu, nggih. Untuk kompetensi kepribadian, baik Mbak Isya, Mbak Olive maupun Mbak Syifa itu sudah sangat oke, nggih. Karena dalam kesehariannya ketiganya sudah mencerminkan kepribadian yang baik, kepribadian yang dewasa dan berakhlak mulia. Tidak ada masalah, nggih. Untuk kompetensi pedagogiknya juga sudah bagus, nggih. Mbak Isya, Mbak Olive dan Mbak Syifa sudah mampu merancang pelaksanaan pembelajaran dengan baik dari awal, dari tahap pendahuluan, kemudian kegiatan pembelajaran, langkah-langkahnya, kemudian kegiatan penutup sampai evaluasi sudah mampu dilaksanakan dengan baik. Selain itu, Mbak Syifa, Mbak Olive dan Mbak Isya juga sudah mampu berbaur dengan peserta didik dan mampu memahami karakteristik dari peserta didik, nggih. Sehingga untuk kompetensi pedagogik saya rasa sudah bagus, nggih. Kemudian, nah ini yang mungkin perlu untuk ditingkatkan yaitu adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu kan kemampuan komunikasi seorang guru dengan lingkungan. Nah, lingkungan guru itu tidak hanya lingkupnya di dalam kelas dengan peserta didik, tetapi juga harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan misalkan guru sejawat, ya, atau mungkin tenaga kependidikan, yaitu misalkan dengan pegawai tata usaha, kemudian orang tua peserta didik dan lain sebagainya. Jadi harapannya ketika seorang mahasiswa yang sedang melakukan magang di sekolah untuk bisa mengenali lingkungan sekolah dengan baik, maka harapannya bisa berkomunikasi atau menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah, ya. Kalau sudah bisa menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah, maka proses adaptasi kalian, ya, proses adaptasi kita akan berjalan dengan mudah. Itu. Nah, yang keempat itu adalah kompetensi profesional. Kalau kompetensi profesional ini berkaitan dengan penguasaan materi atau penguasaan konsep, ya. Jadi sangat penting bagi guru ketika akan mengajar, maka wajib hukumnya atau harus, ya, harus menguasai materi terlebih dahulu. Nah, yang saya amati selama ini baik Mbak Isya, Mbak Olive maupun Mbak Syifa, ya, untuk penguasaan materi atau konsepnya itu sendiri masih belum matang, sehingga
ketika menyampaikan materi di depan kelas dengan peserta didik itu masih terlihat ragu-ragu dan juga belum runtut ketika menjelaskan. Nah, dampaknya apa? Ketika seorang guru itu belum menguasai materi atau konsep dengan utuh, ya, atau belum matang sekali penguasaan konsepnya, maka akan tadi terlihat ragu-ragu dan yang pasti adalah peserta didik pun belum bisa menerima transfer ilmu yang kita lakukan seperti itu. Jadi mohon maaf, jangan mengharapkan siswa akan paham kalau gurunya saja belum menguasai konsep dari materi yang diajarkan seperti itu. Jadi mohon ditingkatkan lagi dan penting sekali kita mempersiapkan materi atau bahan ajar atau hal yang mau kita sampaikan itu kita sendiri sebagai guru harus sudah paham terlebih dahulu, harus kita kuasai terlebih dahulu seperti itu, ya. Bukan hal yang memalukan bagi seorang guru misalkan ketika mau masuk ke kelas belajar terlebih dahulu, itu tidak masalah, ya, daripada nanti ketika kita sudah masuk ke kelas tapi belum persiapan matang, akhirnya konsep yang kita berikan tidak utuh atau yang lebih parah justru miskonsepsi atau salah konsep. Nah, itu hal yang sangat tidak diharapkan terjadi di dalam kelas. Begitu nggih, untuk Mbak Syifa, Mbak Olive dan Mbak Isya, saya sampaikan permohonan maaf. Barangkali apa yang saya sampaikan ini terkesan menggurui. Tentu itu bukan tujuan saya. Saya hanya berharap setelah ini baik Mbak Isya, Mbak Olive dan Mbak Syifa bisa menjadi lebih baik. Ya, saya juga sampaikan permohonan maaf barangkali selama kita berinteraksi banyak hal-hal entah itu dari lisan saya ataupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati Mbak Isya, Mbak Olive dan Mbak Syifa, mohon dimaafkan. Ya, selamat berproses semuanya. Mudah-mudahan segala urusannya dilancarkan. Semoga sukses, ya, dan tidak melupakan silaturahim dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Moga. Ya, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.